ketemu lagi sama Kak Hani ya. Aduh, Kak Hani lagi girang banget nih. Kenapa? Karena Kak Hani bakal ngasih tahu ke kalian cara pembelajaran yang paling mudah. Kalian harus banyak belajar ya semuanya. Pembelajaran hari ini ya masih di PEDA, pembelajaran daring bersama Kak Hani. Nah, sekarang kita lihat nih pembelajaran hari ini. Ada orang nih lagi bercakap-cakap. Maaf Pak, saya tidak bisa bayar pajak. Hari gini tidak bayar pajak, apa kata dunia? Nah, sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe, klik lonceng, kemudian like, dan juga komen ya, karena semua ini gratis banget. Nah, Kak Hani sekarang akan ngejelasin tentang surat setoran pajak atau yang disingkat dengan SSP. Nah, di sini yang dibahas itu ada 5. Yang pertama, apa itu surat setoran pajak? Yang kedua, fungsi surat setoran pajak. Yang ketiga, jenis surat setoran pajak Indonesia. Yang keempat, contoh dan bentuk surat setoran pajak Indonesia. Dan yang kelima, SSP telah digantikan oleh SST pajak. Nah, yang pertama itu pengertiannya. Pengertian SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran ditujukan oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Setiap SSP hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, satu ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau satu surat keputusan atas upaya hukum. Nah, kita lihat nih contoh SSP-nya nih ya. Nah, di sini ada surat setoran pajak. Ini contohnya ya dari Kementerian Keuangan RI. Ini lembarnya ke-1, ada NPWP, ada nama wajib pajak. Ini saya contohkan ya, Samsul Hadi. Ada alamatnya juga, ada NOP, nomor objek pajak. Nah, juga ada beberapa yang harus ditandatangani oleh wajib pajak. Di sini juga ada tahun pajak, kemudian diterima atau kantor penerima pembayaran. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu nih petunjuk pengisiannya. Di sini udah jelas banget ya. Pertama ada NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak. Kemudian ada nama WP. Nama WP itu apa? Nama wajib pajak. Ada alamat WP, alamat wajib pajak. Di sini ada ketentuannya semuanya ya. Nah, di sini juga ada NOP. NOP itu apa? Nomor objek pajak. Berdasarkan surat apa? Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT. Kemudian ada alamat objek pajak juga. Ada juga disesuai dengan alamat tempat objek pajak berada berdasarkan PPT, misalkan tempatnya di mana. Kemudian kode akun pajak diisi dengan angka akun pajak sebagaimana dalam lampiran. Nah, kemudian juga ada kode jenis setoran diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran. Nah, di sini juga ada untuk uraian pembayaran diisi sesuai dengan uraian dalam kolom jenis setoran yang berkenaan dengan kode akun pajak. Di sini juga ada masa pajaknya diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak dibayar atau disetor. Kemudian ada tahun pajak diisi tahun terutangnya pajak. Ada juga nomor ketetapan diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak SKPKB atau SKPKBT atau surat tagihan pajak hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang bayar. Nah, disetor berdasarkan surat ketetapan pajak. Ada jumlah pembayaran diisi angka ya, sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar. Terbilang diisi jumlah yang dibayar atau disetor dengan huruf. Kemudian diterima oleh kantor diisi tanggal penerimaan, pembayaran atau setoran. Kemudian di sini ada wajib pajak atau penyetor diisi tempat tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan jama jenis wajib pajak. Yang tadi sudah ada Tadi ada tanda tangannya ya. Nah, yang terakhir adalah ruang validasi kantor penerima pembayaran. Nah, ini kalian bisa
melihat info itu di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga ada websitenya ya, kalian tinggal buka aja, jadi gampang banget kan ya sekarang. Kedua juga ada fungsi surat setoran pajak sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak akan mendapatkan bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapatkan validasi. Nah, di sini ada jenis setoran pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, surat setoran pajak standar. SSP ini biasa digunakan para wajib pajak saat melakukan kewajibannya ke kantor penerima pembayaran. Surat ini sendiri nantinya mempunyai tujuan sebagai bukti pembayaran dalam isi, ukuran, dan bentuk dan dibuat perangkap 5. Kemudian ada surat yang keduanya itu surat setoran pajak khusus, mempunyai fungsi yang ada pada SSP standar dalam administrasi perpajakan dan menjadi bukti pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah. SPP ini hanya dicetak saat menjadi transaksi yang telah ditetapkan atau diatur pemerintah. Kemudian yang keempat ada surat setoran pabean, cukai, dan pajak. Ini dibuat untuk usaha mengimpor barang atau importir dan bisa berbentuk dalam surat setoran cukai, pajak, dan pabean. Dan yang keempat ada surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri SSCP. Berbeda dengan surat lainnya, surat pajak ini berlaku bagi pengusaha untuk cukai atau barang kena cukai. Nah, yang keempat ada contoh dan bentuk surat setoran pajak Indonesia. Ini ada tahun 2010, tahun 2013, tahun 2015 juga, tahun 2016, tahun 2017. Ini apa aja sih dalamnya? Itu tentang peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini kenapa sih yang paling membedakan ada 2015 sama 2015? Di sini ada peraturannya itu berbeda. Yang tahun 2015 itu peraturan Dirjen Pajak nomor per 30/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan Dirjen Pajak nomor per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Nah, kalau 2015 ini ada dua. Yang pertama itu peraturan Dirjen Pajak yang pernya 44. Jadi yang tadi 38, ini 44. Jadi gitu bedanya ya. Nah, di sini adalah yang kelima, SSP telah digantikan oleh SSE Pajak. Itu seiring perkembangan teknologi dan informasi, penggunaan SSP ini untuk mencetakkan pajak akhirnya digantikan oleh SSE Pajak. SSE Pajak secara efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2016, di mana Direktorat Jenderal Pajak DJP telah meresmikan e-billing atau surat setoran elektronik pajak. SSE Pajak ini berbasis internet, jadi wajib pajak akan semakin mudah dalam membayarkan pajak mereka di mana saja dan kapan saja tanpa mengantri. Nah, itulah pembahasan mendalam mengenai surat setoran pajak yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan dan pelaporan perpajakan memang terkadang menjadi hal yang sangat menyulitkan dan memakan waktu bagi sebagian orang atau bisnis. Namun, dengan kemajuan teknologi, pengelolaan dan pelaporan perpajakan menjadi lebih mudah. Salah satunya dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh DJP Online. Nah, kalian udah banyak belajar ya tentang SSP ini. Walaupun sudah diganti dengan SSC, tapi tetap saja bentukannya, formulirnya tetap sama. Hanya berbedanya ini menggunakan elektronik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditulis, jangan lupa didengarkan baik-baik. Thanks for watching. Terima kasih semuanya.